Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Om Santiastu. Salam kebajikan, salam kebaikan. Kami dari bidang hukum Lembaga Aliansi Indonesia ingin berbagi tips-tips dan berbagi pengalaman terhadap teman-teman di seluruh Indonesia tentang adanya jenis-jenis pelanggaran pilkada. Di situ biasanya pelanggaran ada 4 jenis. Yang pertama adalah pelanggaran pidana masalah pemilihan. Yang kedua ada pelanggaran hukum lainnya. Yang ketiga adalah pelanggaran administrasi. Dan yang keempat adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Yang pertama kita bahas adalah masalah pelanggaran tentang pidana pemilihan. Pidana pelanggaran tentang pemilihan sering terjadi di situ yang disalahgunakan oleh pihak-pihak ataupun oknum-oknum, baik itu dari tingkat TPS, KPPS ataupun hal-hal yang lainnya. Contoh, pada saat melakukan pemilihan, penghitungan suara ataupun sebelum terjadinya suatu pemungutan, biasanya itu setiap TPS menghitung jumlah kertas suara berdasarkan DPT yang ada, daftar pemilihan tetap. Namun kadang-kadang kurang transparannya daripada ketua KPPS menjelaskan sisa suaranya berapa, yang pemilihnya berapa, sehingga sisa-sisa suara inilah yang sering dimumpangkan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi kepada teman-teman dan rekan-rekan, kalau kita sebagai alat kontrol sosial, kita sebagai pengawas independen mencermati dan mensikapi tentang pemilihan kepala daerah itu titik sangat paling rawan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pelanggaran daripada hukum lainnya itu bermacam-macam dari suatu proses, awalnya dari kampanye, awalnya mulai pemilihan. Jadi terkadang ada oknum-oknum tertentu atau teman-teman yang lain, biasanya setiap paslon itu mengadakan kampanye hitam. Kampanye hitam itu dalam arti kata biasanya yang sering terjadi H-1, besoknya mau pemilihan, malamnya sekitar pukul 10 dan 11 dan 12 dan sampai esok harinya itu sering terjadi melakukan suatu transaksi yang lainnya, seperti tim sukses turun door to door, rumah ke rumah, ya, piece to piece, ketemu dengan seorang pemilih dengan memberikan upah ataupun ada kesepakatan masalah tentang suatu kejahatan untuk menarik dan memilih dengan nomor urut tertentu daripada pemilihan kepala daerah itu sendiri. Nah, maka kami minta kepada teman-teman, saudara-saudara, rekan-rekan sejawat yang kita Lembaga Aliansi Indonesia, yang mana kita ini adalah independen, mencermati, mensikapi tentang pemilihan kepala daerah ini betul-betul kita harus cepat, tepat dalam mengambil suatu keputusan, dalam mengambil suatu rangkuman, supaya perkara-perkara yang kita tangani ini memang betul-betul bisa berfungsi dan berjalan dengan baik. Apa memang itu ada pelanggaran masalah pidana hukum lainnya, maka itu akan bisa diproses, akan dilaporkan. Biasanya itu di bagian Hukumdu yang tergabung dari Panwaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi tiga komponen ini pun harus bersepakat mengatakan bahwa ini adanya suatu pelanggaran, namun harus kita bisa melampirkan bukti otentik terhadap daripada pelanggaran itu sendiri. Nah, itu yang pelanggaran kedua. Untuk yang pelanggaran ketiga adalah pelanggaran secara administrasi. Pelanggaran secara administrasi ini terkadang ada salah manfaat juga daripada suatu oknum itu sendiri, terkadang dari paslonnya itu sendiri, terkadang dari tim suksesnya itu sendiri. Contoh pelanggaran secara administrasi itu bermacam ragam.
ada DPT dengan total 800 atau 900, namun pada saat melakukan pelaksanaan hari H pemilihan di TPS itu terkadang jumlah kartu itu tidak sesuai dengan pemilihan, hasil daripada suatu pemilihan itu sering juga terjadi. Atau kesalahan secara administrasi juga banyak juga, mungkin di tingkat dari suatu proses dari TPS itu sendiri atau dari pemilih itu sendiri. Terkadang mereka tidak mempunyai identitas, tempat tinggal, KTP, tahu-tahu itu ada sekumpulan orang atau lebih dari satu orang, bisa dikatakan sekumpulan orang, bisa 4 orang, 5 orang, bisa 10 orang, dengan secara bersama-sama datang ke TPS untuk meminta hak suara. Sedangkan di situ di dalam DPT mereka tidak punya. Nah, maka di sini kadang-kadang pihak anggota KPPS mengambil keputusan sebelah pihak ini patut bahwa itu adalah suatu pelanggaran. Terkadang juga kenapa pelanggaran secara administrasi juga itu banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak KPPS itu sendiri setelah terjadinya suatu penghitungan suara pada saat kesepakatan, kemufakatan antara saksi A dengan B ataupun saksi C, maka di situ kita terkadang ada suatu kelalaian daripada saksi itu sendiri. Terkadang pelanggaran secara administrasi ini sendiri dilanggar oleh pihak-pihak tertentu yang berpihak kepada paslon. Biasanya terkadang bisa dilakukan pelanggaran oleh pihak pemerintah, biasanya bisa membuat data itu secara fiktif hasil daripada suatu perolehan, ataupun pelanggaran secara administrasi dalam pemilihan kepala daerah itu baik tingkat KPU pun sering terjadi juga. Contoh pelanggaran secara administrasinya, seorang calon kepala daerah kadang-kadang untuk mendaftarkan dirinya itu terkadang masih banyak kekurangan, ada data-data manipulasi, apakah dia calon incumbent, independen, ataupun hal-hal yang lain, sehingga dia berupaya semaksimal mungkin bagaimana ikut dan turut serta, sehingga kekurangan ini juga kadang-kadang hanya dilewatin, dianggap kecil, namun sebenarnya ini akan merugikan diri dia sendiri. Itu masalah pelanggaran secara administrasi. Dan pelanggaran masalah kode etik tentang penyelenggaraan pemilu. Nah, penyelenggara ini sering terjadi melakukan suatu pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Dalam arti kata namanya sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terkadang kan ada suatu keperpihakan. Itu di tingkat, baik itu tingkat DPR di kabupaten itu sendiri, ataupun tingkat provinsi, ataupun tingkat kabupaten kota yang lainnya. Contoh, pelanggaran daripada suatu penyelenggara pemilu itu bermacam ragam. Contoh, ada seorang calon kepala daerah yang menyalonkan daripada incumbent ataupun independen. Di situ tidak adanya suatu tingkat profesional daripada suatu penyelenggara, sehingga contoh dia menyalahgunakan wewenang dia sebagai komisioner ataupun hal-hal yang lainnya, baik itu secara kelengkapan secara administrasinya ataupun tidak, sehingga pihak-pihak komisioner ataupun sebagai penyelenggara daripada pemilu, penyelenggara sebagai pemilihan kepala daerah, yang sering terjadi biasanya banyak sekali yang masyarakat ketahui, pahami. Kadang-kadang kepala komisioner atau ketua komisioner itu merasa bahwa dia adalah mempunyai suatu kewenangan yang mengatakan sah atau tidak, gugur atau tidak, sehingga kadang-kadang dia menganggap itu enteng sekali. Sehingga saya minta kepada rekan-rekan dan teman-teman harus betul-betul kita sikapi dengan secara profesional, karena kita sebagai lembaga Aliansi Indonesia sebagai pengawas
dalam pelaksanaan pilkada itu sendiri, teknis daripada suatu penyelesaian pelanggaran daripada penyelenggara pemilu, menurut pengalaman saya, menurut selama ini yang telah saya lakukan, sesuai apa ya kita sebagai tupoksi daripada seorang lawyer, saya sering membantu salah satu paslon kepala daerah yang mana telah digugurkan oleh ketua komisioner, sehingga saya melakukan upaya bagaimana untuk memulihkan daripada hak paslon itu sendiri. Dia sebagai kepala daerah sangat dirugikan karena kenapa? Dengan alasan tidak memenuhi syarat. Maka di situ kita berhak melaporkan, kita berhak mengajukan gugatan kepada Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu, namanya DKPP. Itu bisa langsung kita datang ke DKPP RI. Dari situ nanti DKPP RI setelah kita mengajukan gugatan, maka dia membuat jadwal untuk melakukan peninjauan dan melakukan sidang langsung, dan kita turun sendiri. Jadi untuk kelanjutan daripada hasil gugatan kita itu biasanya dia pakai jeda waktu sampai secepat mungkin, maka di situ harus dimonitoring juga. Jadi setelah kita melakukan membantu salah satu paslon yang digugurkan oleh komisioner dengan alasan tidak lengkap secara administrasi, kita gugat ke Dewan Pelaksana, Dewan Kehormatan Pemilu. Apabila gugatan Anda telah masuk ke DKPP, maka Anda harus kuat dan Anda harus konsentrasi untuk monitoring dalam gugatan Anda itu. Kalau tidak, maka biasanya berdasarkan pengalaman saya, Dewan Kehormatan Pemilu itu sering juga lalai. Kenapa dia lalai? Mungkin kita nggak bisa seuzon juga, karena sering terjadi. Karena saya 2 kali selama pemilihan 2018 yang lewat, saya pegang kepala daerah. Jadi di situ, walaupun kita dikabulkan tuntutan gugatan kita tadi, biasanya sudah sangat mepet sekali di Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu itu, maka dia berhak, seorang komisioner itu diberikan sanksi oleh hasil keputusan, hasil gugatan daripada pelaksana Dewan Pemilu itu sendiri. Terkadang juga kita ambil 2 langkah, 2 versi. Ada gugatan Dewan Pelaksana Pemilu atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaksana itu sendiri sebagai anggota komisioner ataupun komisionernya. Kita menuntut hak melakukan suatu pemulihan ataupun hal-hal yang lainnya. Dan yang kedua, langkah keduanya kita harus petun. Petun itu kenapa? Kita menggugurkan daripada hasil yang telah diputuskan oleh komisioner itu, supaya untuk agar dapat memulihkan hak-hak daripada yang telah digugurkan. Jadi seorang peserta pilkada atau salah satu paslon yang dirugikan oleh komisioner, ada banyak langkah untuk mencari suatu keadilan, untuk mencari hak-hakmu, untuk mengembalikan hak-hakmu sebagai warga negara yang berhak untuk dipilih dan berhak untuk memilih. Saya kira hanya itu pada teman-teman. Mungkin apabila ada suatu kekeliruan ataupun kekurangan, itu adalah saya sebagai manusia biasa. Mungkin kalaupun itu ada lebih dengan adanya kelebihan ataupun wawasan kita, ataupun itu adalah semuanya atas dasar dari suatu pengalaman. Apabila ada suatu kebenaran, semuanya itu hanya atas izin Allah. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.